Kita akan cobain speed test terus sampai 30 km per jam. Selamat datang di video Hugo. Hari ini kita tidak akan membahas Jeep JK dengan mesin 6,4 Hemi Super sini ataupun salah satu mobil yang ada di sini, tapi kita akan membahas sebuah kendaraan yang hampir 95% aku pakai setiap hari, yaitu skuter racing InMotion C1. Yang dimana awalnya aku kira ini mainan, tapi ternyata bukan. Jadi kalau misalkan setiap hari aku ngerjain mobil, tapi jangan salah, karena setiap hari aku nggak pakai mobil, karena aku nggak pernah kemana. Pertama, yang kedua aku lebih sering di komplek, dan karena tiap hari pegang mobil jadi agak sedikit bosen juga gitu. Jadi untuk ngobatin supaya nggak terlalu bosen, supaya nggak terlalu jenuh, aku punya sebuah kendaraan yang hampir 90% aku pakai ke jajan, aku pakai ke masjid, aku pakai untuk dipakai di sekitaran sini, dan bahkan kadang juga aku sering pakai untuk beli spare part yang jaraknya lumayan sekitar 10 km mungkin untuk satu kali jalan. Jadi sambil belanja spare part, sambil jalan-jalan juga, sambil healing karena jauh-jauh dari yang namanya mobil. Nah, sebenarnya banyak banget pilihan skuter di sana, mulai dari merek-merek yang sudah kalian sering dengar, tapi ini merupakan salah satu merek yang banyak juga dipakai di orang-orang US, karena aku kiblatnya kalau di US pakai berarti barangnya bagus. Ini adalah skuter dari merek InMotion dengan tipe atau jenis C1, atau kalau misalkan global versionnya namanya itu adalah R. Sekilas dari penampilannya ini skuter memang terlihat lebih besar daripada skuter biasa, dan yang pertama kali aku jatuh cinta sama skuternya adalah dia sudah wire tag. Sudah tidak ada kabel yang kelihatan di luar, semua bersih, tidak ada kabel sama sekali, bahkan kabel rem pun atau kabel untuk throttle pun tidak ada. Di luarnya sleek, bersih, clean. Nih, kalau kalian perhatikan, nah, tidak ada kabel sama sekali yang terlihat dari skuter ini, semuanya clean, bersih. Jadi enak banget untuk dilihat, beneran, nggak bohong kan, clean banget, bersih. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, kabelnya kalau dilipat kelihatan kabelnya di sini. Nah, kabelnya kelihatan di sini. Bahkan kabelnya pun cuma 2 aja segini, tidak gede, tidak bulky, jadi sangat-sangat praktis. Dan gak lupa juga appearance-nya juga bagus. Selain dari appearance-nya yang sleek, aku juga milih skuter ini karena ukuran bannya 10 inci, yang dimana biasanya ukuran ban untuk skuter itu 8 inci. Aku juga punya skuter lain yang ukuran 8 inci, yang dimana sebenarnya kurang nyaman dipakai, apalagi di jalan Indonesia yang berbatu. Dan ya kalian tahu sendiri kan jalanan di Indonesia seperti apa. Dan selain itu juga bannya masih ada udaranya, jadi dia berperan juga sebagai suspensi karena ini sasis rigid, tidak ada suspensinya. Jadi supaya bisa meredam getaran, bannya juga masih menggunakan udara. Sebenarnya kalau misalnya versi yang Pro, ban depannya dia full inflatable atau full pakai udara, sedangkan yang ban belakangnya itu sudah ada sponsnya dan udara. Jadi lebih aman dari yang namanya kempes. Tapi kalau yang C1 ini sepertinya dia masih full udara. Tapi nggak apa-apa karena di Indonesia banyak tukang tambal ban, jadi kalian jangan usah khawatir. Selain ban yang sudah ukuran 10 inci, kalau kalian perhatikan, nah alasnya ini dia besar banget, full karet ya, jadi nyaman banget. Walaupun kalian harus berdiri lama untuk menempuh jarak 10 kilo, 12 kilo, bahkan sampai 35 kilo yang sesuai dengan range yang di-advertise-kan, kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa ganti posisi kalian sesuai dengan selera, tidak perlu takut. Untuk ukuran skuter 10 inci ini sangat luas, jadi kalau misalnya kaki-kaki kalian yang hanya ukuran 40, 41 itu masih bisa leluasa, bahkan sampai ukuran 44 pun masih bisa leluasa. Nggak perlu khawatir seperti skuter-skuter mainan lainnya. Jadi alas kaki yang full karet dan besar ini juga dia punya alasan. Karena skuter InMotion C1 ini max load-nya atau beban maksimum yang bisa dia handle sebesar 120 kilo. Jadi 1,2 kuintal masih bisa naik skuter ini. Walaupun kecil-kecil begini, ini masih bisa ngehandle orang-orang yang besar. Nah, kalau berbicara range, skuter ini diklaim sampai 35 km. Tapi itu balik lagi ke driving style kalian, ke gaya nyetir kalian, dan medan yang kalian lewatin. Kalau hanya jalanan rata dan driving style kalian cruising, speednya konstan, mungkin bisa sampai 35 km atau bahkan lebih, seperti yang sudah pernah aku cobain. Tapi kalau misalkan jalanan kalian terjal, naik turun bukit, kemudian beban kalian juga besar, mungkin bisa lebih rendah lagi. Tapi setidaknya 35 km itu sudah bisa jauh banget loh. Untuk sebuah skuter komuter sudah bisa jauh. Karena kalian bayangin kalian berpergian sepanjang 35 km dengan posisi berdiri agak capek juga. Tapi skuter dengan range kilometer yang jauh itu bikin hidup kalian nyaman. Jadi kalian tidak perlu sering-sering charging skuter kalian. Jadi bisa dipakai berhari-hari, chargingnya hanya 4,5 jam dari 0. Kalau di advertise-nya begitu sih. Koreksi kalau misalkan aku salah baca. Kalian bisa lihat aja di sini nih. Advertise-nya seperti apa spesifikasinya. Untuk chargingnya dia bentuknya sangat compact, jadi bakal mudah kalau memang kalian perlu bawa kemana-mana. Nah, berbicara mengenai speed maksimum dari skuter InMotion C1 ini adalah 20 km per jam. Kenapa di limit segitu? Karena itu peraturan dari pemerintah Indonesia, ya segitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi fully charge, skuter ini bisa sampai sekitar 29 bahkan 30 km per jam. Tapi jangan ribet-ribet ya.
Nah, untuk regulating speednya, ini di sebelah kanan ada throttle. Nah, throttle ini juga kontrol oleh 3 mode, Eco, Drive, dan Sport. Kalau Eco itu sekitar 15 km per jam, kalau Drive itu sekitar 20 km per jam, dan kalau misalnya Sport itu bisa sampai 25 km per jam. Tapi jangan khawatir, sesuai yang tadi aku udah sebutin di awal itu ada yang namanya pedestrian mode. Jadi kalau misalnya kalian mau tenteng atau ajak jalan skuter kalian ini, kalian bisa ajak jalan tanpa harus perlu dorong. Jadi dia maju sendiri. Jadi cocok banget buat kalian yang jomblo tapi pengen jalan-jalan berdua, kalian bisa ajak jalan skuter ini, nggak perlu dorong. Dia bisa jalan sendiri. Berbicara mengenai beratnya, skuter ini sekitar 15,6 kilo. Jadi ini lebih ringan daripada berat beban dosa-dosa kalian. Jadi ketika diangkat, skuter ini lebih ringan daripada beban dosa-dosa yang kita punya. Walaupun ya 15,6 kilo, kalau ditenteng-tenteng hanya untuk turunin subway atau naik bus sih oke, tapi kalau misalnya ditentengnya jauh banget, agak capek juga ya. Nah, untuk transportingnya bisa 2 metode. Kalian bisa diangkat seperti ini, dijinjing kayak jinjing koper, atau bisa menggunakan metode yang satunya lagi, yaitu didorong seperti gerobak seperti ini. Ini emang agak sedikit genggas, tapi ini bakal membantu kalian kalau kalian habis pulang kerja capek kan. Apalagi habis dimarahin bos. Tapi dengan range yang bisa dia tempuh sebesar 35 kilo itu sangat worth sekali. Lagian ini beratnya juga berat sama baterai. Yang dimana posisi baterainya ada di tengah. Jadi karena baterai tengah dia memiliki center of gravity yang bagus. Selain itu juga skuter ini dia rear wheel drive, di penggerak roda belakang bukan di depan. Yang dimana sangat nyaman sekali ketika kalian lewatin jalan yang berbatu atau yang gravel atau yang licin. Jadi ketika kalian wide open throttle sekaligus dia tidak akan slip. Jadi dia berpenggerak roda belakang dan untuk rem mekanikalnya ada di depan. Tapi kalian jangan salah loh. Walaupun di depannya dia menggunakan rem mekanikal tromol, dia juga memiliki yang namanya electronic braking. Jadi ketika kalian ngerem di kontrol mode dari skuter ini akan mengaktifkan electronic braking. Jadi remnya juga depan belakang rem, depan merem. Jadi akan jauh lebih safety daripada hanya menggunakan rem belakang cakram. Oh ya, di video aku yang sebelumnya banyak banget yang nanya ini skuternya waterproof nggak, kalau kena air gimana, kalau dipakai ketika hujan gimana. Nah, skuter InMotion C1 ini dia memiliki rating untuk whole body-nya itu adalah IP55. Jadi kalau misalnya kalian pulang dari kantor atau kalian pulang dari Indomaret atau kalian pulang dari Alfamart ketika hujan, kalian bisa melewati hujan tersebut dengan tenang karena skuter ini sudah memiliki IP55 untuk whole body-nya. Dan untuk baterai pack-nya, yang ini nih, formasi baterainya ini, dia memiliki rating IP67. Jadi dia benar-benar fully shield dari environment alias fully waterproof. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian memang perlu menggunakan skuter ini ketika hujan atau melewati genangan air. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu IP55 atau IP67 atau IP6X, kalian bisa googling untuk IP rating itu seperti apa. Karena kalau ngejelasin di sini, intinya bakal jadi terlalu panjang videonya. Jadi untuk spesifikasinya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau lihat detailnya lagi, kalian bisa googling aja spesifikasinya karena kalian bisa lihat spesifikasinya di brosurnya. Nggak perlu capek-capek aku jelasin, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, yang terpenting kalau untuk compactability-nya, yang namanya skuter elektrik itu pasti harus compact karena kita perlu yang namanya jinjing yang tadi aku cerita. Dia berat 15,6 kilo, bisa dilipat. Tapi kita juga penasaran nih, bakal masuk ke bagasi mobil nggak? Karena kalau misalkan nggak bisa masuk ke bagasi mobil ya agak capek juga. Nah, kita bakal nyobain ke beberapa mobil yang ada di sini nih. Ya kaget karena emang nggak ada wingnya jadi begitu. Nah di dalamnya emang sudah banyak barang. Jadi ini bakal kita coba bereskan dulu. Kita bakal coba pepet-pepetin ke satu sisi supaya lebih luas ruangannya. Nah begitu. Pertama ini adalah tutorial untuk ngelipetnya. Untuk body mekanismenya dia hanya ada satu tombol safety yang dimana sangat compact tapi safety sekali. Tinggal kita pencet yang merah dan kita geser keluar. Nah, sekarang sudah bisa untuk dilipat dan jangan lupa juga untuk buka latch-nya. Nah, latch ini adalah kunci yang bakal berfungsi. Nah, dia kunci. Setelah lipat ini, kalian sebenarnya bisa langsung masukin, tapi kalau memang ruangannya sangat sempit, ada satu trik lagi nih. Kalian bisa buka kedua gagang atau grip dari skuter ini. Ya. Nah, gripnya bisa dijual terpisah. Nah, gripnya bisa kalian sakuin. Dan skuternya bisa masuk ke dalam bagasi. Masuk nggak ya? Sakuin terpisah salah ngomong. Awas nih turun. Oke. Tada! Skuternya bisa masuk ke bagasi mobil sedan biasa ini. Nah itu kalau misalkan di mobil standar. Nah, kita coba masukin ke mobil balap, masuk nggak ya? Gimana kira-kira ya? Ya, kalau di mobil kayak gini sih sangat leluasa. Apalagi mobilnya nggak ada bagasinya. Kita tidurin. Tada! Bisa masuk dengan leluasa. Jadi kalau misalnya kalian balap sendiri nggak punya temen dan biar nggak capek jalan-jalan di pedok, kalian bisa bawa skuter ini sebagai alternatif kendaraan kalian daripada kalian bawa motor kan ribet banget. Nah kalau di belakang kayaknya bisa nih, walaupun berantem sama aki sama robar. ini
Ini effort banget nih kalau masukin kayak gini ke mobil balap. Nah, bisa coy. Jadi kalau misalnya di bagasi kalian penuh, kalian bisa simpan di belakang. Bahkan dengan kondisi mobil yang sudah full roll bar seperti ini dan aki ada di tengah, masih bisa masuk dengan mudah. Walaupun agak sedikit effort, tapi bisa terbilang sangat mudah. Karena apa? Nggak ada handle ininya nih. Handle ininya nggak ada, jadi sangat leluasa. Kalau misalnya masih ada handle, agak sedikit ribet. Sekarang waktunya kita nyobain, tapi sebelum itu kita harus baca dulu di sini ada tulisannya, for first time use, please scan the QR code to download the app. Jadi kalian harus download aplikasinya, kemudian kalian aktivasinya supaya kita bisa unlock semua fitur yang ada di skuter ini. Yang dimana salah satunya adalah cruising, kemudian sport mode-nya. Aplikasinya sudah terdapat di Android ataupun di Apple Store, jadi jangan khawatir. Sini ada historical use-nya, kalian bisa lihat range-nya, kalian bisa lihat maximum speed-nya. Bahkan kalian bisa setting adjust yang lain-lain. Kalian tinggal klik di gambar gigi ini. Jadi kalian bisa lihat ada ride mode, ada max pedestrian mode, ada cruise, ada imperial, ada unitnya mau metric atau imperial. Bahkan ada yang namanya zero start. Jadi zero start ini kalian nggak perlu bosnya dulu skuter ini, tinggal digas dia bisa langsung maju. Tapi aku prefer untuk zero startnya dimatiin, itu untuk safety. Jadi kalau misalnya ini keteral, skuter nggak akan maju, harus di bosnya dulu. Dan masih banyak lagi fitur yang bisa kalian setting di sini. Bahkan sampai ke firmware update pun kalian bisa setup di sini. Jadi jangan lupa untuk download software InMotion-nya. Nah, setelah kita download software InMotion ini, baru kita nyobain skuternya. Dan di sini juga tertulis long press to power on off, click to turn off the light, and double click to switch mode. Jadi untuk matiin nyalain kita long press atau tahan tombolnya. Untuk matiin dan nyalain lampu kita pencet tombolnya satu kali dan double click untuk ganti modenya. Ini mode eco, ini mode drive, dan ini mode sport. Sebenarnya ini sangat terbaca di bawah matahari, namun karena kualitas lensa dan aku tidak menggunakan filter, jadinya harus dibuka labelnya. Ini kalau misalnya kita nyalain lampu juga ada indikatornya, lampu nyala. Dan untuk cruising juga ada indikatornya, jadi banyak banget. Dan yang paling bawah adalah indikator baterai. Kita konekin dulu si skuter sama handphone karena perlu ada yang aktivasi, jadi aku ceritain. Pertama kita nyalain dulu, kemudian kita buka aplikasinya, dan kalian tinggal ikutin untuk proses aktivasinya. Setelah connect, di display jadi ada gambar Bluetooth. Dan kalau misalnya kalian lihat di layar handphone kalian, ini ada max speednya berapa, kemudian ada total mileage-nya berapa, atau odometernya berapa. Dan kita bisa nyalain atau matiin lampu dari si handphone. Walaupun sebenarnya nggak penting-penting amat ya, karena kita bakal pakai tombolnya sini. Selain itu juga ada general setting, ada ride mode, ada max pedestrian mode, ada imperial. Dan selain itu juga kita bisa kunci skuter ini. Kalau misalnya dikunci, ini skuter bakal berat, walaupun tidak mengeluarkan suara apapun. Tapi dia ada resisten, jadi seperti ban belakang yang rem. Oke, yang pertama kita akan cobain yang namanya speed test. Di manualnya sih, skuter ini bisa sampai 25 km per jam. Tapi ternyata pada faktanya bisa sampai sekitar 28, 29, bahkan sampai 30 km per jam. Mungkin itu memang regulasi dari Indonesia ya, hanya dibatasin sampai segitu aja. Tapi ya kalau misalkan di drive mode ini bisa sampai 29 sampai 30 km per jam. Tapi kalau misalkan lagi di mode eco itu hanya sekitar 5, dan bahkan kita bisa adjust sesuai dengan peruntukan kita yang namanya ada pedestrian mode. Jadi kita bisa adjust speed maksimal dari skuter ini ketika kalian ingin nenteng skuter ini, diajak bawa jalan skuter ini tapi nggak perlu samping dorong, jadi bisa sampai digas. Nah kalau untuk bumpy roadnya kayak gini, ini jalanan jelek, sangat-sangat nyaman sekali walaupun tidak ada suspensinya, alias ini dalam bentuk rigid sasis. By the way, skuter ini dia rear wheel drive, jadi kalau misalkan depannya lagi ngangkat terus kalian gas, dia bakal ngangkat karena torsinya sangat-sangat instan. Nah, kalau jalan gravel seperti ini, walaupun saya rigid, tidak harus ada suspensi sama sekali, tapi masih bisa sangat drivable, nyaman, tidak ada getaran yang terlalu berasa. Walaupun tidak senyaman kita kalau misalnya pakai kendaraan yang ada suspensionnya. Tapi karena depan belakang masih pakai udara, jadi masih nyaman untuk dipakainya. Nah, untuk ground clearance-nya kita lihat, ya. Ground clearance-nya masih sangat bersahabat. Jadi kalau kalian banyak polisi yang bermalas-malasan, itu tidak masalah. Untuk jalanan nanjak seperti ini pun masih sangat mudah dilahap. By the way, nanjaknya juga nggak begitu ekstrim, karena ya nanjak di dalam komplek tidak begitu ekstrim. Tapi kemungkinan sih kalau misalnya nanjaknya ekstrim juga no problem. Karena power dari skuter ini wattnya juga lumayan besar. Jadi seperti yang aku bilang di awal, aku kira ini kayak mainan, tapi ternyata tidak.
ini jauh lebih nyaman daripada skuter yang dulu pernah aku coba. Jadi aku rasa aku bakal pindah untuk daily-nya pakai skuter kayak gini. Skuter ini kalau misalkan dalam mode eco kecepatannya kita limitasi hanya sekitar 15 km per jam. Tapi kalau pindahin ke mode drive 20 km per jam. Dan kalau ke mode sport itu bisa sampai 25 km per jam. Untuk jalanan bumpy-nya kita cobain dengan full speed. Ini ada jalanan jelek, tidak begitu terasa. Jadi oke sekali. Karena ukuran bannya 10 inci, jadi sangat nyaman sekali untuk dipakai. Tidak terlalu kekecilan, tidak terlalu kebesaran. Ya, segini kurang lebih mentoknya. Sampai 29 km per jam, sampai 27 km per jam. Jadi memang nggak bisa begitu cepat. Tapi untuk seukuran skuter ini, torsinya memang sangat-sangat instan. Untuk driving experience-nya juga enak. Untuk manuver-manuver bisa. Tadi aku belok 24 km per jam. Jadi masih nge-grip. Untuk jalanan bumpy road seperti ini tidak begitu terasa. Ini walaupun jalanan beton tapi sangat-sangat masuk toleransi. Tidak ada getaran sama sekali. Mungkin karena bannya yang masih ada anginnya. Jadi ini belum menggunakan solid tire. Walaupun memang ada risiko untuk jadi bocor. Tapi ini worth it lah. Daripada kalian pakai solid tire. Itu bikin getaran ke tangan itu sangat-sangat terasa. Nah, untuk gravel road, jalanan yang banyak batunya seperti ini, karena dia RWD, jadi sangat-sangat mudah untuk dikontrol. Walaupun kita step throttle secara langsung, tidak ada sprint sama sekali. Beda cerita dengan kalau misalkan kalian menggunakan skuter yang front wheel drive. Itu bannya bakal langsung muter. Tapi karena RWD, kita step throttle seperti ini, tidak ada sprint sama sekali. Jadi aku sangat-sangat suka skuter yang bentuknya itu RWD atau rear wheel drive seperti ini. Jadi seperti itulah untuk skuter InMotion C1. Memang awalnya aku kira skuter ini skuter mainan seperti skuter-skuter lainnya. Tapi ternyata tidak. Skuter ini jauh lebih nyaman, jauh lebih powerful, dan handlingnya pun jauh lebih baik. Dan kalau kalian mau nanya di kolom komentar gimana skuternya, recommended atau enggak? Jawabannya adalah sangat-sangat recommended. Dengan harga nggak nyampe 7 juta rupiah, kalian bisa dapetin skuter yang memang sangat-sangat nyaman digunakan, tapi tetap compact. Untuk update, Bang Sang Muji BD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Dan sambil nunggu aku lanjut project car lagi, kalian bisa nonton video aku yang lain di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, Dip. Naik. Tidak. Ayo. Ayo.